Yesus, kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. God
Jemaat Tuhan terkasih, nas pembimbing untuk kita dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 12 dan 13 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikian nats pembimbing kita. Mazmur 98 ayat 1-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Belum pernah ada kasih di dunia
sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena Allah yang kaya akan rahmat, yang kaya akan kasih-Nya yang besar kepada kami, telah melimpahkan kasih-Nya, menghidupkan kami bersama-sama dengan Kristus sekalipun kami telah mati oleh kesalahan-kesalahan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, karena besar kasih Tuhan yang kami rasakan. Engkau menerima kami apa adanya seperti kami ada saat ini. Ya Bapa, dalam kesempatan ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, hendak mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yang tidak setia kepadamu, kami yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak setia, kami tidak menyayangi keluarga kami, kami tidak mengasihi pasangan kami tidak mengasihi orang tua kami tidak mengasihi anak-anak kami. Ampunkan kami Bapa. Terkadang kami tidak mengasihi sesama kami, tidak mengasihi rekan sekerja kami, tidak mengasihi rekan sepelayanan kami. Ampunkan kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan boleh memulihkan kami, sehingga kami boleh layak disebut anak-anak Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati berlambang, serahkan diri genapi karya-Mu.
serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Memuliakan Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena pada pagi hari ini
bersama-sama dengan semua umat-Mu, kami dapat beribadah bersama, sekalipun dalam bentuk virtual. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu tidak pernah beranjak daripada kami. Itulah yang membuat kami semua boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Dan saat ini ya Bapa kami di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan mengarahkan seluruh perhatian kami kepada firman-Mu, sehingga firman akan kami baca dan kami renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi Tuhan ada hal-hal baru yang Kau nyatakan melaluinya, dan kami semua boleh bersuka cita di dalam Engkau, dan semakin beria-ria dalam kasih dan setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita membaca Alkitab dengan bersahut-sahutan, pria dan wanita. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak-anak dan semua saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan.
Hari ini kita berada pada minggu keempat sesudah Paskah. Saya bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah bersama, dalam keadaan sehat-sehat, dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Sekalipun ibadah secara virtual tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1-14 di bawah tema milikilah relasi dengan Allah dan lakukanlah pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, pasal ini merupakan kelanjutan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya setelah mengadakan perjamuan malam. Setelah Tuhan Yesus menyatakan kesalahan Yudas dan melepaskan dia pergi, Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya yang dirundung kesedihan karena apa yang dikatakan perihal kepergiannya. Dalam percakapan ini ada peringatan, ada solusi dari masalah yang mereka hadapi, ada jalan keselamatan yang Tuhan tunjukkan, tetapi juga ada nasihat, ada janji bagaimana mereka melakukan pekerjaan Tuhan nantinya. Mari kita melihat lebih lanjut percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini. Pertama, peringatan. Dalam pasal 14, percakapan Tuhan dengan murid-muridnya itu diawali dengan peringatan. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gelisah artinya tidak tentram, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menantikan seseorang, dan sebagainya. Kata gelisah oleh seseorang didefinisikan sebagai berikut. Gelisah adalah suatu perasaan yang mengganjal dan merasa hati seperti tidak tentram dan kepikiran tentang sesuatu yang penting sekali buat dirinya yang membuat dirinya tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dari definisi ini menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, setelah mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan mereka, tentu hati mereka menjadi gelisah. Hati mereka tidak tentram. Jika kondisi ini terus terjadi, akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik mereka, kesehatan mental mereka, dan kesehatan iman mereka. Sehingga dapat saja mereka menjadi kecewa dan menolak Dia. Jangan sampai mereka tenggelam atau hanyut dalam kegelisahan itu. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka, janganlah gelisah hatimu. Perasaan gelisah adalah bagian dari kehidupan manusia. Artinya, setiap orang pernah mengalami kegelisahan itu, termasuk kita orang percaya. Dalam situasi dunia yang sedang mengalami bencana non-alam, yakni COVID-19, siapa yang tidak gelisah? Tentu kita pun gelisah, tapi kita tidak boleh tenggelam atau hanyut dalam kegelisahan ini. Oleh karena itu, peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu juga tetap relevan bagi kita, yakni janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara jemaat terkasih, yang kedua, solusi dari kegelisahan. Tuhan Yesus memberi solusi yang tepat dan tetap terhadap kegelisahan mereka. Mari kita lihat kembali Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Dia, serta berpegang pada janjinya.
bahwa ada tempat tersedia di surga. Dia berjanji akan datang menjemput mereka untuk dibawa ke surga, dan mereka akan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, solusi ini tepat dan tetap. Artinya, apa yang Tuhan Yesus berikan sangat tepat dan bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Bukan untuk saat ini saja dan selesai di sini, melainkan sampai selama-lamanya atau sampai kepada hidup yang kekal. Solusi itu juga kepada kita sebagai pengikut Kristus, agar percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan berpegang teguh pada janjinya bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita dan akan datang menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia di surga, rumah Bapa. Karena itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 38-39 mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita gelisah hati, serahkanlah seluruh kegelisahan itu kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sanggup membawa kita keluar dari kegelisahan itu untuk menjalani hari-hari anugerah-Nya dengan penuh harapan, serta menatap hari depan yang penuh harapan itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dunia dalam hal ini manusia, yakni para ahli juga memberikan solusi, tapi saya sebut sebagai solusi sementara, karena hanya berlaku di sini atau selama kita hidup di dunia ini saja. Ada satu artikel di internet memberikan 9 cara sederhana mengobati gelisah. Saya tidak menjelaskan satu persatu, melainkan hanya menyebutkan poin demi poin saja. Pertama, hilangkan beban pikiran. Yang kedua, berdiam diri. Yang ketiga, jauhi lingkungan yang negatif. Yang keempat, lakukan latihan yoga. Yang kelima, banyak hal yang harus disyukuri. Yang keenam, cari tahu penyebabnya. Yang ketujuh, mengalihkan pikiran. Yang kedelapan, fokus menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, kuasai pikiran sendiri. Mereka katakan bahwa rasa gelisah datang dari sebuah pikiran yang tidak sehat. Hal tersebut menjadi masalah utama terjadi rasa gelisah. Untuk mengatasinya, ketika kamu merasa gelisah, secara tiba-tiba sebaiknya jangan pernah membiarkan pikiran tersebut menguasai dirimu. Selanjutnya mereka juga katakan, masalah dapat terjadi pada siapapun. Rasa khawatir dan gelisah juga wajar terjadi akan hal ini. Namun, jika gelisah sering dimunculkan tanpa sebab, bisa jadi ada yang salah dengan kesehatan mentalmu. Atasi dengan tepat, karena ketika gelisah terjadi terus-menerus, mental akan terganggu, bahkan karakter seseorang secara perlahan dapat berubah. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, solusi yang ditawarkan ini baik, tetapi sifatnya sementara dan tidak tetap. Kita boleh mendengar dan mempraktikkan solusi itu, tapi ingat, kita tidak boleh mengandalkan solusi itu, karena hanyalah bersifat sementara. Ketiga, jalan kepada Bapa. Thomas ingin tahu jalan menuju solusi itu. Sebab itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan mengatakan demikian, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah jalan menuju solusi itu. Dia tidak hanya memberikan solusi terhadap kecemasan itu, tetapi juga memberikan jalan masuk kepada solusi itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini menyebabkan orang Kristen zaman dulu
lebih banyak dikenal dengan sebutan pengikut jalan Tuhan dalam tanda kutip. Kita dapat baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 2 dan juga Kisah Rasul 22 ayat 4. Bahkan kata Kristen atau Kristianos dulunya bermakna melecehkan orangnya si Kristus. Kalau orang mengatakan demikian kepada orang Kristen, sebenarnya bukan satu kata pujian, tetapi satu pelecehan terhadap umat Kristen. Walaupun bernada melecehkan, kenyataannya memang orang Kristen adalah pengikut jalan Tuhan. Karena itu, menjadi Kristen berarti berada dalam perjalanan di jalan Tuhan, yakni mengikuti, menyaksikan, dan ikut mewujudkan kehendak Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Sebab hanya melalui kenal dan percaya kepada Yesus, seseorang dapat datang kepada Bapa. Jadi, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar petunjuk jalan. Dia sajalah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia adalah hidup, bukan sekedar pemberi hidup. Dialah sumber kehidupan. Itulah sebabnya Dia bisa memberikan hidup bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa dan menikmati relasi yang permanen dengannya. Yang keempat, melakukan kehendak Bapa tanpa takut dan gelisah. Para murid tidak hanya memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka juga mengenal Bapa dan memiliki relasi yang permanen dengannya. Karena itu, mereka dapat melakukan kehendak Bapa tanpa takut dan gelisah. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus telah buat. Pekerjaan-pekerjaan besar itu adalah juga pekerjaan Yesus di dalam dan melalui mereka, dan dapat terus dilakukan karena mereka mengandalkan Dia di dalam doa. Hal itu telah terbukti dalam sejarah gereja. Namun demikian, kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya karena telah melihat keajaiban Tuhan terlebih dahulu, melainkan karena telah mengalami kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan besar yang telah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kita itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus mengatakan juga bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, semua jenis pekerjaan yang kita lakukan selalu berlandaskan nama Tuhan Yesus dan dengan sikap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dialah majikan tertinggi kita yang berikan pekerjaan itu kepada kita. Inilah etika pelayanan dan etika kerja kita sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat Tuhan, karena kita sama-sama melayani Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari uraian di atas kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Jangan gelisah. 2. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus serta pegang teguh janji Tuhan. Yang 3, yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang 4, lakukan setiap pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus dan lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena sampai saat ini Engkau melindungi, Engkau memelihara, Engkau menyertai, bahkan Engkau memberkati kami masing-masing secara khusus dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi, yang sedang kami jalani saat ini. Demikian pun kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena penderita virus corona COVID-19 yang begitu banyak yang sudah Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menyembuhkan penderita virus corona COVID-19 yang masih dirawat di berbagai rumah sakit di Indonesia. Kiranya oleh belas kasihan-Mu mereka sembuh ya Tuhan. Demikian juga kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati upaya untuk menemukan vaksin untuk menangkal virus corona COVID-19, khususnya oleh para ahli di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka. Berkati dan lindungi para tenaga medis, para relawan yang berjuang ya Tuhan, untuk merawat penderita virus corona COVID-19 di berbagai rumah sakit di Indonesia. Karuniakan juga ya Tuhan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat Indonesia untuk mematuhi, untuk mentaati aturan perintah PSBB yang diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, agar penyebaran penularan virus corona COVID-19 dapat dicegah. Kami juga mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan, bagi para aparat keamanan kami yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Juga Tuhan berkati dan lindungi anggota keluarga yang tinggal di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, rencana kami untuk melaksanakan pemilihan majelis yang baru untuk periode 2021 sampai 2024. Kiranya pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan tertib, dengan aman, dan lancar. Akhirnya kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Mereka yang sakit, mereka yang lansia, mari Tuhan berkati mereka masing-masing. Juga anak-anak kami yang masih belajar di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka,
agar mereka dapat dan tetap memiliki semangat untuk belajar meskipun untuk sementara ini masih di rumah masing-masing. Demikian doa, syukur, dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom Jemaat GKKL yang terkasih, senang rasanya saya boleh menyapa kembali dalam Warta Jemaat Gereja edisi Minggu 10 Mei 2020. Dan berikut ini
info pelayanan selama seminggu ke depan. Ibadah keluarga atau family altar hari ini, Minggu 10 Mei 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Demikian juga untuk minggu depan, Minggu 17 Mei 2020 pukul 7.30, ibadah keluarga atau family altar tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin, ibadah kategorial yaitu remaja, pemuda, pria, wanita, dan usinda. Demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini, pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Untuk kelas katekisasi, silakan belajar sendiri dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Persembahan, perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 00043078880 atas nama Neni Suryani Garing Anastasia R. Gigi GKJ Kebayoran Lama, atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Channel YouTube Tim Ibadah GKKL. Majelis Jemaat telah membuat akun atau channel YouTube dengan nama Tim Ibadah GKKL. Kegiatan melalui akun atau channel antara lain: 1. Ibadah minggu online dimulai pukul 7.00 WIB. 2. Remah hari ini setiap hari Senin sampai Sabtu dimulai pukul 5.00 WIB. Mohon dukungan doa jemaat agar melalui akun atau channel ini kita dapat memberitakan Injil kabar baik dan mewartakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Jemaat juga dapat memberikan like, subscribe, dan komentar agar akun atau channel ini menjadi sarana komunikasi kita serta kita dapat saling menguatkan. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Penatua Jemaat periode 2018 sampai 2021, maka dari itu anggota jemaat sudah dapat mendoakan dan mengajukan calon-calon penatua untuk periode 2021 sampai 2024. Adapun penatua jemaat periode 2018 sampai 2021 yang masih dapat dipilih dan tidak dapat dipilih kembali adalah penatua yang dapat dipilih kembali atau satu periode menjabat, yaitu Penatua Happy Sembiring, Penatua Hendrawati, Penatua Arif Budiman, Penatua Doni Indaryanto, Penatua Salar, Penatua Indra Gunawan Oloan Siahaan, Penatua Agus Susanto, dan Penatua Charles Salusu. Penatua yang tidak dapat dipilih kembali atau 2 periode menjabat, yaitu Penatua Gunawan Kurniawan, Penatua Lita Istriana, Penatua Neni Suryani, Penatua Iwayan Polos Yonatan, Penatua Mulyana, dan Penatua Hotman Simanjuntak. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv, penatua yang ambil bagian, tim musik Penatua Charles Salusu, Saudara Jonathan dan Saudara Nathanael, tim PPJ Karismata, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh keluarga Penatua Iwayan Polos Yonatan, dan tim ibadah online yaitu Bapak Harun Kristiawan,
Saudara Jonathan, Saudara Nathanael, dan Saudari Ardin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 4 Mei 2020 sampai 10 Mei 2020, yaitu Ibu Tri Asih Widjayanti, Ibu Kristina Heni Kusumawati, Ibu Melianawati Priyuna, Saudari Riris Meliani Simamora, Penatua Salar, Bapak Cipuncung, Ibu Arga Kristi Fitria, Bapak Daniel Widodo, dan Saudara Elroy Yeda Valentino Sega. Pesan ulang tahun, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terambil dari Roma 12 ayat 11. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut menderu, apapun yang akan terjadi, Bapa surgawi menjaga aku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Bunga-bunga dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Pasti aku diingatnya, Bapa surgawi menjaga aku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Bapa surgawi menjaga
Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.